warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi langsung dengan metode bioklinis. Melihat kondisi gizi seseorang di dalam tubuhnya dan melihat perubahan yang akan terjadi di dalam tubuhnya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya pada diri seseorang kita akan melihat gejala. Kemudian kita akan melihat tanda dari gejala tersebut, seperti itu. Tanda dan gejala tersebut berupa rambut kusam, kering, tipis. Dilihat dari perubahan wajah, warna kulit, ada yang moon face, kering selaput mata, kornea yang kering. Lihat pada gigi mengalami karies, erosi, emel, serta pengikisan. Adapun kuku mengalami perubahan jaringan di bawah kulit, sistem tulang, dan otot. Dalam metode ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Sementara kelebihannya, biaya besar, mudah diinterpretasikan, serta peralatan tidak. Kemudian kekurangannya, gejala mirip gejala klinis, tidak bersifat spesifik. Kemudian adanya variasi dalam gejala klinis yang timbul, seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan saing ini berupa tanda saing ini yang memang benar berhubungan dengan kurang gizi, kemudian bisa karena kekurangan salah satu zat gizi, atau lebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti itu. Oleh karena gizi yang salah atau mungkin oleh faktor lain seperti kehidupan di bawah standar atau bisa dibilang miskin, seperti itu ya, atau buta huruf dan sebagainya gitu. Kemudian melihat dari tanda ini tidak berkaitan dengan gizi salah walaupun hampir mirip, seperti itu. Tanda-tanda ini biasanya dalam diagnosis untuk membedakan memerlukan keahlian khusus. Kemudian bisa dilihat dari pemeriksaan lain juga bisa ya, bisa dengan melihat medical history seseorang atau bisa disebut dengan rekam medisnya, seperti itu. Beberapa contoh pemeriksaan klinis seperti apa tanda klinis dari marasmus atau bagaimana tanda-tanda klinis dalam klinis anak dan obesitas, seperti itu. Selain dari penilaian status gizi langsung metode klinis, terdapat juga metode kimia. Seperti definisi dari metode ini, pemeriksaan dengan menggunakan spesimen pada jaringan tubuh serta laboratoris atau menggunakan laboratorium, kemudian melihat dari darah, jaringan hati, urin, serta feses. Penggunaan dari metode ini dapat menentukan keadaan malnutrisi dari seseorang, kemudian dapat membuktikan pemeriksaan dari subklinisnya atau sebagai pemeriksaan pelengkap. Jadi dalam pemeriksaan biokimia ini dilakukan terutama untuk mendeteksi keadaan definisi zat gizi subklinikal. Artinya sudah mengalami kelainan biokimia namun tanpa tanda-tanda atau gejala, sign atau tanpa tanda-tanda atau gejala klinis, sehingga sering digunakan untuk menggambarkan tahap awal dari suatu penyakit atau kondisi sebelum gejala terdeteksi, seperti itu. Oleh karena itu, pemeriksaan klinis terdeteksi sebelum gejala terdeteksi oleh laboratorium atau pemeriksaan klinis tersebut. Adapun dalam PSG atau penilaian status gizi dengan cara pemeriksaan secara biokimia ini sering memerlukan peralatan yang hanya ada di rumah sakit atau di puskesmas, sehingga sulit terjangkaunya oleh penduduk yang tinggal jauh dari sarana kesehatan. Jadi
Jadi umumnya pemeriksaan biokimia ini digunakan untuk melengkapi metode lain dalam penilaian status gizi ini. Jadi misalnya data penilaian konsumsi pangan, klinis dalam antropometri telah terkumpul, tetapi dengan adanya data biokimia ini, masalah gizi yang spesifik agar mudah dalam diidentifikasi. Kemudian selain dari penilaian status gizi langsung melalui metode klinis, metode kimia, juga terdapat metode fisik. Dalam metode fisik ini definisinya melakukan penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dari jaringan atau perubahan struktur dalam tubuh. Jadi pemeriksaan ini sangat mahal, harus tenaga profesional yang harus melakukannya. Jadi fungsi dari metode ini kemampuan kerja atau otot, kelenturan dan lain-lain, kemudian perubahan struktur, pengerasan pada kuku, rambut yang tidak tumbuh normal seperti itu. Kemudian dalam metode ini pemeriksaan dilakukan melalui 3 cara, yaitu radiologi, tes fungsi otak, serta tes trotologi, seperti itu. Itu tadi dari materi penilaian status gizi melalui metode klinis, biokimia, serta metode fisik, seperti itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.